Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah kita dapat menceritakan kembali kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan baik. Lalu tujuan selanjutnya adalah menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Jadi, dari tujuan tersebut, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Nah, jadi kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Di sini kita akan tahu apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, jadi kapan mereka datang ke Indonesia dan di mana mereka datang di Indonesia. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia dulu. Jadi apa yang merangsang bangsa barat untuk datang ke Indonesia? Di sini ada tiga hal. Yang pertama, daya tarik Indonesia. Indonesia memiliki daya tarik. Daya tarik itu berupa rempah-rempah yang melimpah. Dengan rempah-rempah yang melimpah, mereka dapat menjualnya kembali di negara mereka dengan harga yang lebih mahal. Motivasi 3G atau sering dikenal dengan semboyan 3G. Nah, ini yang motivasi bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Gold, glory, dan gospel. Gold. Gold ini dalam bahasa Inggris berarti emas dan melambangkan kekayaan. Jadi bangsa barat datang ke Indonesia ini untuk mencari kekayaan. Lalu glory. Glory ini berarti kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi, mendatangi Indonesia dan negara-negara lain untuk mencari kejayaan. Lalu gospel. Gospel ini berarti keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani atau agama yang mereka anut, yakni bangsa-bangsa barat ini sebagian besar beragama Kristen. Jadi ia ingin menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Lalu revolusi industri. Revolusi industri ini merupakan pendorong datangnya bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah berubahnya tenaga manusia dan hewan menjadi mesin. Nah, dengan adanya mesin, mereka dapat mudah melakukan perjalanan, yaitu dengan menggunakan kapal-kapal. Nah, sekarang kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Jadi, bangsa barat mana saja yang datang ke Indonesia? Nah, yang pertama itu ada Portugis. Lalu ada Spanyol. Kemudian, kira-kira mana lagi? Iya, Inggris. Terus disusul Belanda. Nah, keempat inilah yang datang ke Indonesia. Sekarang kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama ada Portugis. Portugis ini merupakan negara barat pertama yang datang ke Indonesia, yakni pada tahun 1511 sampai 1512. Namun, mereka sampai di Malaka dulu waktu itu. Malaka ini masih masuk dalam kawasan Malaysia yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Ini dia foto dari Alfonso. Mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku, yakni pada tahun 1512. Nah, jadi setelah dari Malaka ini masih masuk Malaysia. Kemudian mereka melanjutkan ke Maluku untuk menjalin hubungan dagang yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Lalu selanjutnya pada tahun 1521, Spanyol.
Spanyol ini pada tahun 1521 sampai di Maluku. Jadi setelah Portugis ada Spanyol yang datang di Maluku, dipimpin oleh Kapten Sebastian Delcano. Spanyol ini paling singkat datang ke Indonesia, dan mereka melakukan ekspedisi untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, jadi bukan hanya untuk mencari rempah-rempah, dan ini dia foto dari Kapten Sebastian Delcano. Lalu ada Inggris. Inggris ini datang di Indonesia, yakni pertama kali ada di Ternate dan Tidore. Sampai di Ternate dan Tidore pada tahun 1579 dan dipimpin oleh Thomas Cavendish. Ini dia foto dari Thomas Cavendish. Dan mereka berhasil mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama EIC, East Indian Company, yang berpusat di India. Dan kantornya yang ada di Indonesia ada di Ambon, Jakarta, Banjar, Makassar, Jepara, dan Aceh. Ini dia lambang dari East Indian Company atau EIC. Lalu ada Belanda. Belanda ini sampai di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 dan dipimpin oleh seorang kapten dari Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Nah, ini dia foto dari Cornelis de Houtman. Houtman ini berhasil membuka jalur dari Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1602 didirikan Persekutuan Dagang Belanda yang diberi nama VOC, Verenigd Oost-Indisch Company. Ini merupakan persekutuan dagang milik Belanda yang menaungi pedagang-pedagang Belanda. Itu dia lambang dari VOC. Dan VOC ini memiliki tujuan. Tujuan VOC yang pertama adalah menghindari persaingan tidak sehat antar pedagang. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC Inggris. Yang ketiga, memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Jadi mereka memonopoli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, untuk menambah wawasan kalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme? Nah, jadi kita akan bahas tentang kolonialisme dan imperialisme untuk menambah wawasan kita. Kolonialisme adalah penguasaan terhadap negara orang lain tetapi tanpa mengubah pemerintahan di negara tersebut, atau menjajah negara orang tetapi tidak merubah pemerintahan di negara jajahan tersebut. Dan selanjutnya ada imperialisme. Imperialisme adalah penguasaan negara orang lain terhadap hasil dan kekayaannya dengan mengubah pemerintahan di negara tersebut, atau menjajah untuk mendapatkan kekayaan dengan mengubah pemerintahan di negara jajahan tersebut. Nah, itu dia kolonialisme dan imperialisme. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, bangsa Barat datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan dijual kembali di negara mereka masing-masing dengan harga yang lebih mahal. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan bangsa Barat yang datang ke Indonesia. Ada tugas. Yang pertama adalah membuat peta konsep kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas secara bergantian. Selamat mengerjakan tugas dan tugas wajib dikerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.